Jose Marcella sebagai mahasiswa PPG Angkatan 7 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2022734323 dengan nomor peserta PPG 201698439241 dengan NIM PPG 9223411521. Inilah bukti keikutsertaan saya sebagai peserta UKIN tahun 2022 Angkatan 7 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat dan semangat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya Nak ya. Dan juga Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu sudah datang tepat waktu di ruangan ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizal, bantu Ibu untuk memimpin doanya, Nak. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa, kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan di dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebelumnya anak-anak Ibu sudah saling kenal? Ada yang saya kenal, ada yang saya belum. Oh, ada yang kenal, ada yang belum. Berarti ini beda kelas ya, Nak ya? Iya, Oke, baiklah. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tidak saling kenal, tentunya kita akan enggan ataupun canggung ya di dalam berkomunikasi ataupun berpendapat nantinya. Baiklah, nanti silakan anak-anak Ibu menyebutkan nama panggilannya saja dan juga disertai dengan peranan buahnya ya. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Oce dengan peranan buah apel. Selanjutnya Dengan Ibu Oce dengan peranan buah apel dan saya Ipa dengan peranan buah melon. Dan dengan Ibu Oce dengan peranan buah apel dan Ipa dengan peranan buah melon, dan saya sendiri Rijal dengan peranan buah mangga. Sebelumnya ada Ibu Oce dengan peranan buah apel dan Ipa peranan buah melon, Rijal peranan buah mangga, dan saya sendiri Amel dengan peranan buah stroberi. Oke, amin ya men. Sebelumnya ada Bu Oce dengan peranan buah apel, Ipa dengan peranan buah melon, Rijal dengan peranan buah mangga, Amel dengan peranan buah stroberi, dan saya sendiri dengan peranan buah nanas. Oke. Sebelumnya ada Bu Oce dengan buah apel dan Ipa dengan buah melon, Rijalo dengan buah mangga, Amel dengan buah stroberi, Sheila dengan buah nanas, dan saya dengan buah jambu. Namanya siapa ya? Oke, selanjutnya Sebelumnya ada Bu Oce dengan peranan buah apel, Ipa dengan peranan buah melon, Rijal dengan peranan buah mangga, Amel dengan peranan buah stroberi, Sheila peranan buahnya nanas, Aulia dengan peranan buahnya jambu, dan saya Gita dengan peranan buah anggur. Oke, terima kasih Gita ya. Selanjutnya Sebelumnya ada Bu Oce dengan peranan buah apel, Ipa dengan peranan buah melon, Rijal dengan peranan buah mangga, Amel dengan peranan buah stroberi, Sheila dengan peranan buah nanas, Aulia dengan peranan buah jambu, Gita dengan peranan buah anggur, dan saya Alfia dengan peranan buah durian.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, Nak. Sebelumnya ada Bu Oce peranan buah apel, Nazifa peranan buahnya melon, Rijal dan peranan buahnya mangga, Amel peranan buahnya stroberi, Sheila peranan buahnya nanas, Aulia peranan buahnya jambu, Gita peranan buahnya anggur, Olivia peranan buahnya durian, dan saya sendiri Sylvie peranan buahnya pisang. Oke, terima kasih Sylvie ya, Nak ya. Silakan selanjutnya. Baiklah, sebelumnya ada Ibu Oce dengan peranan buah apel, Ipa dengan buah melon, Isan Rijal dengan buah mangga, Amel dengan buah stroberi, Sila dengan buah nanas, Vina dengan buah jambu, Gita dengan buah anggur, Alivia dengan buah durian, dan Sylvie dengan buah pisang, sedangkan saya sendiri Ayah dengan peranan buah semangka. Oke, terima kasih semuanya ya Anak Ibu. Itu pun juga melatih konsentrasi kita ya Nak ya. Konsentrasi dari teman sebelumnya nanti dirangkai. Tidak ada yang mendapatkan punishment ya Nak ya. Semuanya ingat ya, berarti bisa dikatakan anak-anak Ibu berkonsentrasi. Ibu berharap untuk kedepannya juga lebih berkonsentrasi ya Nak ya di dalam kegiatan kita ini. Oke. Di kegiatan kita hari ini yaitu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Sudah? Siang. Apa itu bimbingan kelompok? Oke, Gita. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, benar sekali. Bimbingan yang dilakukan secara kelompok untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan, ya benar sekali. Ya silakan, Rija. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Benar sekali ya Nak ya. Dimana bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ya, seperti kita lakukan sekarang ini. Dengan nantinya kita membahas suatu topik permasalahan dengan memanfaatkan dinamika yang ada di dalam kelompok ini. Oke. Nah, baiklah anak-anak Ibu, dan juga di dalam bimbingan kelompok ini tentunya ada tujuan ataupun manfaatnya. Kira-kira apa sih manfaat dari kita melakukan bimbingan kelompok ini? Oke, dimulai dari Amel. Untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan, benar sekali. Silakan. Untuk lebih berani mengemukakan pendapat. Untuk lebih berani mengemukakan pendapat. Iya, silakan. Untuk sharing dan berdiskusi. Untuk sharing dan berdiskusi, benar sekali ya Nak ya. Ayah lagi? Agar kita dapat menghargai pendapat orang lain. Agar kita dapat menghargai pendapat orang lain, benar sekali ya Nak Ibu ya. Tujuan dari kita melakukan bimbingan kelompok ini yang pertama yaitu agar anak-anak Ibu mampu mengeluarkan pendapatnya ya, mengemukakan pendapatnya di depan di hadapan teman-temannya. Yang kedua yaitu agar anak-anak Ibu bisa menjalin keakraban antara teman yang satu dengan yang lainnya, dan juga agar anak-anak Ibu dapat terbuka ya, agar terbuka untuk menyampaikan pendapatnya serta dapat mengendalikan diri di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Nah, itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik yang yang sedang tren, yang sedang hot, yang sedang viral ya Pak ya, yaitu tentang bullying. Ya, yang tentang bullying ataupun perundungan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam kelompok ini. Nanti di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu meminta partisipasi aktifnya anak-anak Ibu untuk mengemukakan pendapatnya, apa yang anak-anak Ibu rasakan, apa yang anak-anak Ibu pikirkan, ya nanti silakan diungkapkan. Nah, dimana nanti di sini apapun yang kita bahas itu tidak sampai keluar ya, itu hanya kita yang tahu karena di sini adanya azas kerahasiaan. Dan juga anak-anak Ibu datang dan juga adanya kesukarelaan. Apakah anak-anak Ibu datangnya dengan terpaksa? Tidak. Berarti suka dan rela ya untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Dan juga keinginan sendiri. Terima kasih ya Sheila. Dan juga kita di sini
adanya azas kenormatifan ya, adanya norma-norma mana nanti ketika anak-anak ibu berpendapat silakan angkat tangannya ya, kita saling menghargai satu sama lainnya. Oke. Nah, baiklah langkah-langkah yang kita lakukan di dalam bimbingan kelompok ini. Nantinya kita akan menyampaikan materi ya, ataupun berdiskusi tentang topik tadi, yaitu tentang bullying ataupun perundungan. Dan juga nanti lebih memperjelasnya, kita juga melakukan sosiodrama ya, kita akan melakukan sosiodrama tentang bullying ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita speaking terlebih dahulu ya, supaya tidak tegang ya. Speakingnya seperti ini. Silakan kita beri tepuk pagi dengan 1, tepuk siang 2, tepuk malam hanya setengah karena malam sudah istirahat ya, sudah hening. Nah, berarti di malam hari tepuknya setengah saja. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baiklah, pagi, siang, pagi, malam. Aduh, ayah ya, malamnya tadi kan sepakat ya, malamnya setengah karena hening ya Rizal ya. Berarti ayah mendapat punishment. Di mana punishmentnya di sini yaitu silakan mengatakan 4 kali pengulangan. Kepalanya digaruk, telapanya diparut. Oke, silakan ayah. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, lancar ya. Oke, tepuk pagi, siang, pagi, malam. Oke. Semua. Nah, baiklah, sebelum kita masuk kegiatan inti kita, Ibu mau tanya lagi nih. Berarti tujuan kita melakukan bimbingan ini apa? Iya. Memperluas wawasan. Iya, memperluas wawasan dan dana ya. Apa lagi? Amel. Percaya diri membuat pendapat. Iya, percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke. Berarti kita akan membahas topik apa ini? Bullying. Jadi apa nih yang anak-anak ibu ketahui tentang bullying itu apa sih? Ya, Rizal silakan. Bullying merupakan satu tindakan atau perbuatan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok. Oke, terima kasih. Ada yang lagi yang lain? Oke, silakan. Ini adalah tindakan untuk menyakiti yang dilakukan dalam tindakan secara langsung oleh seorang atau kelompok yang merasa lebih kuat yang membuat korban menderita. Iya, benar sekali ya Amelia. Silakan Vina. Situasi penyalahgunaan kekuatan oleh seseorang dan situasi itu membuat korban tidak dapat membela diri. Iya, benar sekali ya. Sylvia, ada lagi pendapatnya? Kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Iya, benar sekali ya Nak ya. Dimana bullying itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya ataupun kelompok untuk melukai korban. Iya, benar sekali nih. Untuk melukai korban itu bullying. Bullyingnya seperti apa? Contoh dari bullying itu. Seperti nenek-nenek yang dibully oleh beberapa kelompok remaja di Cimarang. Iya, itu bullyingnya verbal atau fisik itu? Fisik. Iya, fisik ya. Ada juga bully ini bully verbal ya, Amelia. Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan melalui perkataan. Iya, benar sekali. Dimana bullying verbal itu dengan kata-kata ya, dengan mencemooh tadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya bullying verbalnya. Menghina seseorang. Iya, menghina seseorang. Bullying secara relasional, apa itu? Bullying secara relasional adalah bullying melalui gerakan tubuh. Oh iya, gerakan tubuh. Contohnya seperti apa ya? Seperti lirikan mata yang sinis. Iya, benar sekali. Lirikan mata yang sinis. Apalagi? Menunjuk seseorang. Oh iya, menuju seseorang dengan bahasa tubuhnya. Benar sekali ya, ayah ya. Kira-kira
penyebab dari perilaku bullying itu? Perilaku Iri hati, merasa lebih dari korban. perilaku merasa lebih dari korban, Balas dendam. balas dendam ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Iya, iya. Seorang korban yang lemah pasti akan dibully. Soalnya pembuli tidak mungkin membuli yang sederajat dengannya. Oh iya, benar sekali ya, terima kasih. Ada yang anak-anak ibu yang temukan atau yang nampak bagian anak ibu yang temannya dibully? Ada. Contohnya seperti apa itu, Sylvie? Menghina seseorang. Menghina seseorangnya seperti apa? Contohnya? Mencemoohkan. Iya, mencemoohkan ya, Nak, ya. Nah, di sini anak-anak ibu pernah tidak berada di posisi temannya dirundung ataupun jadi berdundung? Silahkan. Pernah ya? Waktu SMP mengeluarkan pendapat lalu ditertawakan teman-teman. Waktu SMP Amel pernah mengeluarkan pendapat namun ditertawakan sama teman-teman. Apakah itu termasuk bullying? Ya. Kenapa itu bisa dikatakan bullying? Dicemoohkan. Karena dicemoohkan. Kalau Amel sendiri, ya karena korban tidak menerima. Apakah situasi waktu itu Amel tidak menerima dengan hal tersebut? Mel? Tidak menerima. Tidak menerima. Sehingga apa yang dampak yang terjadi kepada Amel? Malu untuk mengeluarkan pendapat. Iya. Malu untuk mengeluarkan pendapat dan juga benar ya ayah ya, kehilangan rasa percaya diri. Ada lagi yang contohnya yang berundung ya, Vina. Waktu SMP saya pernah dianggap semena-mena karena saya pendiam, Bu. Dianggap semena-mena gitu karena Vina pendiam. Bagaimana perasaan Vina? Takut dan tidak berani mengemukakan pendapat. Takut dan tidak berani mengemukakan pendapat. Dengan kejadian tersebut, apa yang Vina lakukan? Mencoba untuk memberanikan diri melalui teman-teman yang selalu mensupport untuk lebih percaya diri lagi. Iya, benar sekali ya Vina ya. Mencoba lebih kita untuk memberanikan diri kita. Oke, anak-anak ibu. Jadi ada pun dampak dari bully tadi ya. Apa saja dampak dari bully? Kehilangan rasa percaya diri. Kehilangan rasa percaya diri, tertekannya psikis, merasa trauma, ya benar sekali ya nak ya. Merasa takut, Kemudian yang dilakukan secara fisik menyebabkan luka dan cedera. Kalau sekiranya ada yang membuli secara fisik, yaitu ada yang mengakibatkan luka, ya iya luka atau cedera. Ada teman-teman kelas Ananda yang seperti itu? Tidak ya. Oke, kalau Ananda sendiri ada yang menemukan atau yang nampak bagi Ananda, apa yang akan Ananda lakukan? Ya Vina. Membantu orang yang kena bully tersebut. Jika merasa tidak mampu untuk menolong, maka mencari bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Iya benar sekali ya Vina. Ada lagi, kalau kita menemukan teman kita dibully ataupun pendapat anak-anak ibu tentang temannya yang kena bully, apa? Ya. Pendapat saya mengenai orang yang kena bully adalah mereka yang kena bully harusnya berani untuk melawan karena mereka juga mempunyai harga diri untuk mempertahankan hidup. Iya. Mempertahankan pendapatnya. Iya benar ya, mempertahankan argumennya juga ya. Seperti itu. Itu juga dampak ataupun bagaimana cara kita mencegahnya, ya nak ya. Oke, untuk lebih lanjut kita lihat materinya tentang bullying dan dampaknya. Nah, gimana yang tadi kita sudah membahas bullying itu merupakan suatu tindakan ya, tindakan ataupun perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal ataupun emosional ataupun psikologis oleh seseorang ataupun kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mentalnya lemah. Ya, jadi dilakukannya berulang kali tanpa adanya perlawanan untuk membuat korban menderita. Contohnya seperti apa? Cila. Contohnya yaitu seperti teman-teman saya memanggil saya dengan panggilan yang tidak saya sukai. Itu contohnya gitu. Berarti Sheila juga tidak merasa Senang. tidak senang. Apa yang Sheila lakukan, Sheila? Marah. Oh, tidak marah. Berarti adanya perlawanan ya, Sheila ya. Oke, selanjutnya. Ini ada jenis bentuk bullyingnya ya nak ya. Ada bullying verbal, bullying
korban merasa depresi ataupun Rusaknya mental. rusaknya mental, benar sekali. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perilaku bullying ini, bullying terjadi karena tradisi turun temurun dari senior. Ada yang merasakan seperti itu, ada ya. Yang kedua, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Itu biasanya ya yang memunculkan perilaku bullying. Tiga, ada kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga dorongan untuk mendapatkan kepuasan dan dianggap menghina ataupun mengganggu kelompok. Dan juga ketika bullying itu terjadi, yang dilakukan oleh seseorang ya, karena seseorang itu mungkin pernah dengan masa lalunya dulu pernah kena bully ya, ataupun ya sekarang sudah balas dendam, ataupun dengan beberapa orang, sekelompok orang, sehingga kuatlah mentalnya untuk membuli ya seseorang lainnya. Dan dampak negatif dari bullying ini ada yang terganggu fisik ya, seperti cedera yang katakan tadi ya, cedera, terluka, sakit, dan juga adanya tertekan psikisnya sehingga menimbulkan apa? Takut, menimbulkan rasa takut, cemas, apa lagi? Depresi, trauma, adanya rusaknya mental, tidak nyaman, rusaknya mental, benar sekali ya. Adapun pergaulan sosialnya terganggu, seperti apa itu? Tidak percaya diri ya, takut untuk bergaul, lalu mengeluarkan pendapatnya ya, dan juga tertutup. Dan juga ada pun dampak dari negatif bullying ini, yaitu terganggunya seperti tidak berkonsentrasi di dalam belajar. Iya. Nah, menurutnya anak-anak ibu nih, bagaimana cara mencegah untuk perilaku bullying tersebut supaya tidak terjadinya perundungan itu? Jangan mau ditindas. Lalu apa yang dilakukan? Melakukan pembelaan terhadap diri. Melakukan pembelaan terhadap diri, benar sekali. Memberikan edukasi, benar sekali ya. Mensupport korban untuk melawan jika ada yang membuli. Iya, benar sekali. Mensupport korban ya jika ada yang membuli. Sebaiknya diceritakan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau misalkan anak-anak ibu berada di sekolah, ceritakan kepada gurunya ya, ataupun nanti sudah di rumah, ceritakan kepada orang tuanya ya. Adanya kita bersikap terbuka seperti itu. Sekarang kita cobakan ya, kita contohkan bagaimana bullying itu realnya seperti apa ya. Kita sosiodramakan ya Kak ya. Nah, dimana di sini ada tokohnya yang pendiam, pemalu, rajin dan pandai. Siapa yang akan membantu ibu untuk memerankan? Ipa ya. Ada lagi baik hati, suka menolong dan tegas. Amel. Dan juga yang sok berkuasa, memaksakan kehendak dibantu atau dibiarkan oleh Ajila. Oke, baiklah anak-anak ibu. Jadi tugas anak-anak ibu yang lainnya itu adalah mengobservasi ya, ataupun jadi observer, ataupun menjadi pengamat bagaimana pendapatnya nanti ketika teman-teman kita ini sudah menampilkan sosiodramanya ya tentang bullying atau perundungan ini. Oke ya, silakan. Ya silakan. Sylvie yang duduk sendiri di ruang kelas, sibuk dengan buku yang dibacanya. Dan tidak lama, Sylvie dihampiri oleh Sila. Hai kamu, rajin amat. Hai Sila. Sylvie, beliin aku nasi goreng di kantin sekolah dong. Maaf Sila, aku lagi puasa. Yang puasa kan kamu, aku nak juga. Bisa nggak ada alasan kamu? Uangnya mana Sila? Ya pakai uang kamu lah, kan kamu puasa nih. Uang jajan kamu kan nggak kamu pakai buat jajan. Uang aku cukup buat ongkos. Aku mau pulang kampung Sila. Pakai aja dulu, ntar aku
gantiin. Maaf Sila, aku nggak ada uang lagi. Nanti kamu nggak gantiin kayak kemarin. Gih, nyolot kamu. Cepat sana. Iya. Sylvie bergegas pergi dengan wajah sedih untuk menuju kantin membelikan nasi goreng yang diminta oleh Sila. Di koridor sekolah, Amel melihat Lisa berjalan sambil menangis. Lalu, Amel menghampiri Lisa. Sylvie, kamu kenapa? Nggak ada apa-apa. Pasti nular Sila lagi ya? Ini nggak bisa dibiarin, mari ikut aku. Amel pun menarik tangan Sylvie dan membawanya ke kelas untuk kembali untuk menemui Sila yang lagi main HP-nya. Sesampainya di kelas, Hei Sila. Apa-apaan sih bikin kaget orang aja? Dan kamu bikin Sylvie nangis lagi. Kamu kenapa sih nggak bisa ya kalau nggak bikin orang susah? Enggak, emangnya kenapa? Aku bilangin balas kamu ya. Ingat nggak kalau kamu udah dikasih peringatan sebelumnya? Dari mana kamu tahu? Gak usah tanya aku tahu dari mana. Mulai sekarang, kalau kamu masih bersikap seperti ini sama Sylvie atau temannya lain, kamu tungguin aja sanksi dari Wallace. Kamu mau? lalu Amel mengajak Sylvie untuk meninggalkan Sila yang bengong dengan perkataan Amel. Ayo Sylvie. Keesokan harinya, Sila datang menghampiri Sylvie dan meminta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini pada Sylvie. Dan berjanji tidak akan merunduk Sylvie lagi. Dengan perasaan yang tulus, Sylvie bersedia untuk memaafkan Sila dan meminta Sila untuk tidak melakukan hal yang sama pada temannya lain. Sila pun menyetujuinya. Sylvie, maafin aku ya. Selama ini aku udah sering berbuat tidak baik sama kamu. Iya Sila, aku maafin, tapi jangan kamu lakukan sikap seperti itu lagi kepada teman-teman yang lain ya. Iya, aku janji. Terima kasih Sylvie, kamu sudah mau maafin aku. Iya Sila. Oke, itulah ya hasil sosial drama yang telah ditampilkan. Ya, mari kita kembali ke posisi. Oke, nah kita sudah sesama lihat ya sosial drama yang sudah ditampilkan sama teman kita tadi. Nah, menurut anak-anak ibu yang menjadi observernya ataupun pengamatnya ya Nak ya, apabila anak-anak ibu berada di posisinya Sylvie, apa perasaannya? Sedih. Sedih, takut, Merasa tidak percaya diri. merasa tidak percaya diri, Merasa ditindas. merasa ditindas, benar sekali ya Nak ya. Adapun ya ayah susah untuk bergaul, apalagi Membuat Sylvie jadi minder. membuat Sylvie menjadi minder ya. Kalau untuk sekarang orang yang merundung, apa yang dirasakan? Tadi yang dikatakan oleh Sila. Merasa bersalah dan ingin bermaaf. Iya, kalau Sila sendiri yang dengan peranan yang Sila mainkan tadi, kan seolah-olah Silanya menjadi yang merundung ya, yang menjadi pembulinya. Bagaimana perasaannya Sila? Awalnya ada merasa kepuasan, tapi lama-lama ada merasa bersalah. Jadi Benar sekali ya Nak ya. atas apa yang diperbuat. Apakah sikap demikian baik? Tidak. Tentunya tidak ya. Berarti kita harus mensosialisasikan atau menyampaikan kepada teman-teman kita kalau kita itu stop bullying, stop bullying ataupun perundungan tadi. Nah, dan juga anak-anak ibu juga sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya, cara mengatasi dari bullying tadi. Tadi sudah diperagakan oleh Amel tadi ya. Bagaimana pendapatnya? Berani mengeluarkan pendapat, berani melawan hal yang salah. Iya, berani melawan masalah. Apalagi? Mengancam untuk mengadukan ke guru oleh apalagi? Amel sendiri apa yang dirasakannya? Senang karena si Sylvie akhirnya si Sila akhirnya minta maaf. Iya, benar sekali ya Nak ya. Tadi kita sudah mensosiodramakan. Tadi ada yang dirundung, yang diperankan oleh si Sylvie. Ada yang merundungnya Sila, dan ada yang temannya ya, teman
temannya yang membela ataupun tanggapan dari temannya tadi yang diperankan oleh Amel ya. Jadi untuk kedepannya anak-anak ibu yang baik itu dari pengalamannya ya, pengalamannya anak ibu ataupun dari lingkungan sekitar yang melakukan hal demikian, kita juga bisa untuk mencegah hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita sudah bahas, menceritakan kepada orang lebih dewasa. Kalau kita di sekolah, kita sampaikan ke guru kita ya. Kalau kita di rumah, kita sampaikan kepada orang tua. Kita adanya sikap terbuka ya. Jangan didiamkan. Kalau hanya didiamkan, timbullah kemudian dampak negatif. Apa dampak negatif yang timbul? Depresi, Iya, depresi, tekanan mental, takut, tekanan mental, tidak percaya diri ya, ataupun iya mengalami trauma. Benar sekali ya. Oke, anak ibu semua, kita sudah sampai ke tahap pengakhiran ya, sudah di penghujung waktu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan ini? Ya, silakan Vina. Bully itu tidak hanya mengakibatkan buruk kepada pelaku, tapi juga mengakibatkan buruk kepada bully tidak berakibat buruk hanya untuk korban, tapi juga untuk pelaku karena merasa bersalah setelah melakukannya kemudian. Benar sekali. Apa yang lainnya? Bully itu juga ada yang verbal dan fisik. Seperti bully verbal adalah penghinaan, pencacian atau pencemoohan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan fisik adalah adanya terjadi kekerasan kepada orang yang akan Menpai ya, memendam, memukul, ya, kesimpulannya sudah sampaikan sama Vina ya, yang sudah sampaikan Vina tadi. Oke, berarti kita harus apa nih? Harus Oke, nah jadi itulah proses bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kedepannya, baik untuk diri Anda sendiri ataupun untuk lingkungan ataupun orang lain. Oke, bagaimana nih pesan dan kesannya anak-anak ibu setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini? Kesan-kesannya, kamu bisa mendapat teman baru, lebih percaya diri, dan tidak malu untuk membawa pendapat. Oke, tidak malu untuk mengeluarkan pendapat. Ada lagi kesannya, Aira? kesannya dalam bimbingan kelompok kali ini adalah saya belajar bahwa ternyata bully itu juga berdampak negatif bagi pelaku, tidak hanya bagi korban. Contohnya kayak mungkin setelah itu dia mendapat hukuman, rasa bersalah dalam dirinya dan dapat dilepaskan. Terima kasih ya Ayah ya. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Terima kasih partisipasi aktifnya di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Ini ada pengisian LKPD, lembar kerja peserta didik. Boleh Anda di sini mengisi apa itu menyimpulkan ya, menyimpulkan apa dari pembahasan yang kita bahas, apa itu bullying, dari bentuk-bentuk bullying itu dan bagaimana cara mencegahnya. Sekarang nanti Ibu bagikan ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini 90 menit. Alhamdulillah sudah kita lalui. Terima kasih, Ibu senang sekali dapat